Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oh iya, yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya channel saya Aceng Fadasim Iqbal. Oke, next pembahasan kali ini kita akan membahas tentang hijrah umat muslim ke Habasyah. Nah, dalam pembahasan ini kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama adalah sebab hijrahnya. Apa aja sih sebab hijrahnya? Yang kedua adalah periode hijrah ke Habasyah. Nah, dan yang ketiga adalah meneladani dari kesabaran saat hijrah. Nah, 3 poin ini aja yang akan kita bahas di pembahasan kali ini. Oke, next selanjutnya yaitu A. Sebab hijrah kaum muslimin. Nah, alasan sebab utama hijrah yaitu pertama adalah menghindari penderitaan kaum muslimin. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad banyak sekali menyaksikan kejadian-kejadian yang menimpa kaum muslimin dan Nabi Muhammad pun tidak tega. Nah, kaum muslimin dianiaya oleh kaum kafir Quraisy. Lalu akhirnya ada beberapa sahabat meminta izin. Yang pertama untuk tinggal tetap di Mekah dan mereka berjanji akan kuat keimanannya dan tidak goyah. Yang kedua, sahabat pun meminta izin untuk balas dendam. Lalu Nabi Muhammad pun mengatakan, sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan Nabi Muhammad pun mengatakan bahwasanya dalam Islam itu tidak mengenal ada kata balas dendam. Lalu Nabi Muhammad meminta kepada Utsman bin Affan dan Ja'far bin Abu Thalib untuk ikut hijrah. Sedangkan Rasulullah sendiri akan tetap tinggal di Mekah. Nah, itulah adalah salah satu sebab hijrah umat muslim ke Habasyah. Dan yang kedua alasannya yaitu negeri Habasyah jauh dari kafir Quraisy. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad kenapa memilih hijrah ke Habasyah atau dikenal juga dengan negara Habsyi atau Abesenia. Abesenia atau Habsyah atau Habsyi ini bertempat di benua Afrika Timur. Tepatnya kalau sekarang itu negara Ethiopia. Nah, di sana ada seorang raja yang bernama Negus atau Najasyi yang beragama Nasrani. Beliau ini terkenal dengan kejujurannya. Yang kedua, beliau juga terkenal dengan keadilannya. Dan Raja Negus ini juga bijaksana terhadap rakyatnya. Dan yang terakhir, raja ini tidak pernah zalim kepada rakyatnya. Itulah salah satu sebab umat muslim hijrah. Dan next yaitu B. Periode hijrah ke Habasyah. Oke, pada periode ini kita akan membahas hanya 2 pembahasan. Yang pertama adalah bagaimana berangkatnya dan bagaimana sampainya. Oke, dalam pembahasan ini yang pertama yaitu bagaimanakah berangkatnya dan kapan. Nah, rombongan itu berangkat pada bulan Rajab, tepatnya pada tahun kelima kenabian. Nah, Nabi Muhammad lalu berpesan kepada kaum muslimin agar kaum muslimin yang hijrah untuk tetap tinggal di sana sampai Allah memberi jalan keluar kepada kaum muslimin. Dan pada saat berangkat terdapat 2 hijrah atau 2 rombongan. Rombongan pertama memuat 24 orang yang berisi 20 laki-laki dan 4 orang perempuan. Sedangkan hijrah kedua atau rombongan kedua terdapat 102 orang, 83 laki-laki dan 19 perempuan. Nah, selain itu ada juga Utsman bin Affan beserta istri yaitu Ruqayyah binti Rasulullah dan Zubair bin Awam. Selanjutnya yang ikut juga Abdurrahman bin Auf dan juga Ja'far bin Abu Thalib beserta istri yaitu Asma binti Umais.
Dan yang terakhir adalah Amr bin Sa'id bin As bin Umayyah beserta saudaranya yang bernama Khalid bin Sa'id. Nah, itulah periode berangkat. Dan setelah berangkat pastinya sampailah ke tempat tujuan, yaitu penerimaan Raja Negus atau Raja Najasyi. Bagaimana ya kira-kira penerimaan Raja Najasyi terhadap rombongan kaum muslimin? Dan ternyata setelah sampai di Habasyah, mereka diterima dengan baik. Dan mereka juga dilindungi di sana oleh rajanya dan penduduknya ramah-ramah. Setelah itu bagaimana? Di sisi lain, ketika kaum Quraisy mendengar berita tersebut, kaum Quraisy sangat marah. Dan pada saat itu juga kaum Quraisy bermusyawarah. Dan kaum Quraisy menyepakati bahwasanya kaum Quraisy mengutus orang untuk pergi ke sana, yaitu yang diutus adalah Abdullah bin Rabi'ah dan Amr bin As. Mereka berdua disuruh untuk ke sana dengan membawa hadiah yang akan diberikan kepada Raja Negus. Untuk apa? Untuk menyogok Raja Negus untuk mengusir kaum muslimin. Karena mereka membawa ajaran agama baru yang menentang ajaran agama-agama sebelumnya. Dan pada saat itu juga Raja Negus mengumpulkan kedua belah pihak. Setelah mengetahui, lalu mengumpulkan kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Kaum muslimin diwakili oleh Ja'far bin Abu Thalib, sedangkan kaum kafir Quraisy kepada Abdullah bin Rabi'ah dan Amr bin As. Lalu Ja'far bin Abu Thalib pun menjelaskan tentang Islam kepada Raja Negus, bahwasanya Islam itu mengajarkan agamanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk menyembah berhala, dan mengajarkan manusia untuk berakhlak mulia. Lalu Ja'far pun membaca sebagian ayat dari Al-Quran. Mendengar hal itu, Raja Negus memutuskan bahwasanya, pergilah kamu berdua, demi Allah aku tidak akan menyerahkan kaum muslimin kepadamu. Akhirnya kedua orang dari kaum kafir Quraisy, yaitu Amr bin As dan Abdullah pun pergi meninggalkan negeri Habasyah. Pembahasan yang terakhir yaitu C. Meneladani kesabaran pada waktu hijrah. Apa saja yang bisa kita pelajari dari waktu hijrah? Nabi Muhammad mengajarkan dari kejadian hijrah ini untuk tetap sabar atas yang dialami. Apa sebenarnya sabar itu? Yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sambil melakukan usaha dengan sekuat tenaga. Poin yang kedua yang diajarkan oleh Nabi Muhammad yaitu tidak mudah putus asa dalam menghadapi keadaan. Dan yang ketiga adalah yakin atas ridho dan berkah Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dialami atau dilakukan oleh kaum muslimin. Nah, itu ya, ada 3, sabar, tidak putus asa, dan yakin. Dan selanjutnya yaitu kita simpulkan beberapa materi kali ini. Kita membagi menjadi 3 poin. Poin pertama yaitu sebab hijrah, yang kedua periode hijrah, dan yang ketiga pelajaran yang bisa diambil dalam hijrah ke Habasyah. Yang pertama sebab yaitu untuk menghindari penderitaan kaum muslimin, dan yang kedua sebab hijrahnya yaitu karena lokasi Habasyah susah dijangkau oleh kafir Quraisy atau jauh dari jangkauan. Dan dari periode pertama berangkat yaitu pada bulan Rajab dan pada tahun ke-5 kenabian. Dan rombongan pertama pada saat itu berjumlah 24, sedangkan rombongan kedua berjumlah 102 orang. Dan yang kedua adalah pada saat penerimaan, dan umat muslim pun diterima dengan baik di sana. Dan pelajaran yang bisa kita ambil yang pertama adalah sabar, yang kedua yakin dan ridho dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua diambil dari KMA 183 dari buku Erlangga tahun 2020.
Oke, dari saya juga sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya.